Sayang, cintai aku dengan sepenuh hati. Aku mau. Mau apa? Halo, aku mau lapor sopir ini ternyata sambil nyetir sambil nonton film-film begituan jijik banget. Nona, Kak, kamu salah paham, aku lagi lihat rekaman CCTV rumahku. Nggak percaya, lihat ini. Dasar mesum, cepat berhenti, aku mau turun. Nona, Dasar mesum, kamu belum bayar Nona. Liu Man, kamu lagi ngapain? Aku lagi olahraga. Olahraga apaan sih? Aku kasih tahu, aku lihat jelas-jelas di CCTV, kamu masih bohong sama aku. Terus kalau lihat, gimana? Chen Fan, kamu sanggup nafkahin aku. Mobil punya perusahaan, rumahnya sewa tabungan nol. Liu Man, kamu benar-benar orang tak tahu terima kasih. Seluruh keluargaku membiayai kuliahmu 4 tahun. Terus kamu perlakukan aku seperti ini? Uang segitu nggak cukup buat beli 2 tas. Mendingan aku jadi kekasih Kak Zhao daripada hidup susah sama kamu. Aku kasih tahu. Kita putus. Halo. Liu Man aku. Awalnya, rencana tahun baru, bawa Liu Man pulang, buat lamaran, orang tua sudah menyebarkan kabarnya. Tapi nggak nyangka Liu Man bermain seperti ini sama aku, ini apaan sih? Ini kalau jadi pacarku, bagus deh. Sudahlah Liu Man aja nggak sudi sama orang miskin kayak aku, apalagi Dewi level segini mana mungkin mau sama aku, walaupun mau sama aku. Nggak mungkin jadi pacarku. Bu. Aku? Kamu panggil aku? Itu Mas ganteng, bisa bantu aku? Bu, lihat, Bukan. ini pacarku. Tahun baru ini nggak usah jodohin aku. Nah kamu, ding, sistem perbuatan baik berhasil terikat. Terdeteksi Liu Fangfei membutuhkan bantuan. Tuan rumah dapat memilih untuk membantu Liu Fangfei. Memberi mawar, tangan akan harum. Setelah membantu Liu Fangfei, tuan rumah akan mendapatkan 1 amplop merah kecil. Sistem. Apakah tuan rumah menerima tugas? Terima. Bu, saya pacar Fang Fei, nama saya Chen Fan. bagus. Chen Fan ya, itu, pendapatan tahunan berapa, kerja apa? Saya, Ibu, mana ada orang seperti ibu? Langsung tanya pendapatan tahunan orang, sangat tidak sopan. Lihat, sudah membelanya. Baiklah, itu, Xiao Chen ya, rumahmu di mana? Bu, saya dari desa Taihe. Desa Taihe? Kebetulan, saya dari desa Taiping sebelah rumahmu. Kebetulan, tahun ini saya dan suami akan pergi ke desa Taihe. Begini, saat tahun baru, kamu dan Fang Fei pergi dulu ke rumahmu. Nanti setelah saya dan suami sampai, kami akan lihat rumahmu. Kalau cocok ya, kita langsung tentukan pernikahannya. Ibu, jangan atur-atur sembarangan, saya. Selamat, tuan rumah berhasil membantu Liu Fangfei berpura-pura menjadi pacar, hadiahnya 1 amplop merah kecil. Buka. Selamat, tuan rumah mendapatkan uang tunai 1 juta. Apakah akan ditarik? 1 juta. Tarik sekarang juga. Suruhmu pura-pura jadi pacarku, kok kampung halamanmu sampai diberitahu ke ibuku? Bukan, ibumu yang tanya saya. Uang 1 juta yuan telah masuk. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, juta. Saya tidak peduli. Sekarang kamu sudah memasukkan diri sebagai pacarku. Bagaimanapun juga,
Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Kamu harus bantu saya lewati tahun baru ini. Tugas sistem, temani Liu Fangfei pulang merayakan tahun baru. Menerima akan mendapatkan amplop merah menengah. Setelah selesai ada hadiah misterius. Kebetulan lagi bingung tidak ada pacar yang bisa dibawa pulang. Malah ada cewek cantik seperti Liu Fangfei yang datang sendiri. Kali ini tidak hanya bisa bantu Liu Fangfei, tapi juga membuat orang tua saya tidak perlu khawatir lagi. Cantik. Tenang saja, saya ini orangnya paling suka menolong. Tahun baru ini, saya pasti bisa berpura-pura jadi pacarmu dengan baik, pasti tidak akan mengecewakanmu. Mengingat tuan rumah pulang merayakan tahun baru membutuhkan pengeluaran, hadiahkan 1 amplop merah ukuran menengah. Berhasil dibuka otomatis, jumlahnya 2 juta yuan. Bagus sekali. Dengan uang ini, akhirnya tahun ini aku bisa beli hadiah yang bagus untuk orang tua. Ini juga sebagai balas budi atas jerih payah mereka membesarkanku selama ini. Fang Fei. Ini siapa? Ini. Ini pacarku, Chen Fan. Halo. Bisa merebut si cantik Liu kami? Kamu memang jago ya. Ngomong-ngomong, Fang Fei, aku baru lihat sebuah tas, ada di sekitar sini. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bareng? Terdeteksi pramugari Song Bingbing mengincar tas senilai 50.000. Host dapat memilih membantu mewujudkan keinginannya. Dapatkan angpao besar. Dia juga punya misi? Boleh. Gak apa-apa, kebetulan aku juga mau jalan-jalan. Halo, pramuniaga nomor 1 Rongdu siap melayani. Tas yang aku lihat waktu itu, masih ada. Ada. Sudah saya simpan untuk Anda. Chen Fan, kamu kenapa di sini? Bukan, kamu ini orang miskin yang melarat banget. Ngapain ke toko kami? Jangan-jangan kamu mau numpang makan minum gratis di sini? Cepat pergi sana, keberadaanmu di sini cuma mengotori udara di toko kami. Astaga, Fang Fei ini mikir apa sih? Kok bisa cari pacar kayak gini? Aku bawa pacarku. Dan teman dekat pacarku beli tas di tempatmu. Bukankah kami pelanggan? Begini caramu melayani pelanggan? Kamu bilang si cantik ini adalah pacarmu? Memangnya kenapa? Nona, aku kasih tahu, Chen Fan ini, rumah aja nggak punya, mobil juga nggak, tabungan pun nol, dia cuma orang tak punya apa-apa, kamu hati-hati. Waduh, suara notifikasi 1 juta masuk itu. Jangan-jangan cuma nada dering? Oke. Kamu anggap aku orang miskin? Baik, hari ini akan kutunjukkan padamu kemampuanku si orang miskin ini. Bingbing. Yang kamu incar itu yang itu, kan? 54.999. Aku belikan untukmu. Uang receh. Bayar pakai kartu? Pertama kali ketemu, langsung dikasih tas semahal ini. Kurasa, di kartumu ini, 2.000 pun nggak ada, ya? Kalau kamu bisa bayar 54.999 ini, maka aku akan. Transaksi berhasil. Apa? Selamat, tuan rumah telah memenuhi keinginan Song Bingbing. Memenuhi keinginannya, hadiahnya 1 angpao besar. Buka. Aku mengerti, Chen Fan. Kamu pasti bekerja keras sepanjang tahun, baru bisa dapatkan uang 50.000 lebih yuan ini. Cuma buat pamer, habisin semua uangnya. Kamu benar-benar boros. Oh, begitu ya? Kalau memang begitu, tas ini tidak bisa aku terima. Soalnya, kamu cari uang juga susah. Bukan, aku cuma. Dana masuk 5 juta yuan. Lima. Uangku ini. Bukannya dapatnya juga gampang? Fang Fei, pacar kamu ini, sebenarnya kerja apa sih? Masih muda banget. Dan kaya lagi. Dia ini. Jangan-jangan dia suka sama Bingbing? Kan dia cuma pura-pura jadi pacarku, masa kasih Bingbing tas 50.000?
Terdeteksi Liu Fangfei cemburu karena tuan rumah memberikan tas kepada Song Bingbing. Harap tuan rumah tenangkan Liu Fangfei. Jika berhasil menenangkannya, tuan rumah akan mendapat hadiah misterius. Hadiah misterius. Itu, Fang Fei. Lihat tas model ini. Kamu suka nggak? Kalau kamu suka, aku beliin buat kamu. Aku. Ini tas model terbaru kami. 230.000. 20. Gesek. Transaksi berhasil. Jumlah transaksi 230.000 yuan. Itu, Chen Fan. Bukan. Kak Fan. Direktur Chen, di sampingmu masih butuh orang nggak? Kalau butuh orang, pertimbangkan aku dong. Pergi sana. Chen Fan, kamu nggak perlu kayak gini. Kita kan cuma pura-pura, kamu nggak usah serius beneran. Kan sebentar lagi tahun baru. Biarkan kita semua senang-senang bersama. Lagi pula, dengan begini, orang tuamu juga bisa tenang, kan? Selamat, tuan rumah berhasil menenangkan Liu Fangfei. Mendapat paket hadiah misterius. Buka, cepetan buka. Paket hadiah berhasil dibuka. Selamat, tuan rumah mendapatkan 1 unit Mercedes Maybach spesifikasi tertinggi, bernilai 7 juta. Tahun-tahun sebelumnya saat tahun baru, cuaca dingin banget, selalu naik motor papaku. Mengantarku keluar masuk desa, sering jadi bahan tertawaan orang desa. Tahun ini, akhirnya aku bisa melindungi orang tua. Ini, apa cuma karena kamu kaya, nggak ada maksud lain sama sekali? Chen Fan itu kaya banget, royal banget. Aku nggak boleh lewatkan pria baik kayak gini. Fang Fei, tahun baru aku nggak ada tempat buat pergi. Boleh ikut kamu sama Fan Ge pulang kampung? Ini. Bu, Nak, ibu udah kasih tahu semua saudara. Bilang tahun ini kamu bawa pacar pulang. Kapan pulangnya? Halo, Tante, aku pacarnya. Tahun ini aku pulang kampung sama Fan Ge. Nak, ibu nggak peduli kamu di luar gimana. Kamu jangan sampai salah langkah. ibu salah paham. Aku, ada masalah dikit. Aku besok pulang. Pulang aku jelasin, aku tutup dulu. Aku beliin banyak barang buat Om Tante. Siapa tahu mereka seneng terus terima aku jadi menantunya. Chen Fan, barang kita banyak banget, gimana bawanya? Gampang, taruh di mobil aja. Ini Maybach versi top. Bingbing, mobil ini harganya berapa? Paling nggak 700 juta. Bisa dibilang first class di darat. Nggak tahu siapa orang sukses yang sanggup beli mobil mewah kayak gini. Bapak Chen Fan yang terhormat, ini kunci Maybach Anda. Selamat, Anda sekarang pemilik Maybach yang terhormat. Fang Fei, kamu nemu calon suami kayak gini di mana sih? Kalau aku bilang nemu di pinggir jalan, percaya nggak? Selamat, Bapak Chen Fan. Menjadi pemilik Maybach yang terhormat. Tak ada yang bantu impianku, aku sendiri yang mendaki puncak. Maybach bukan mobil tercepat, tapi dia bisa lari dari Nibelungen, juga dari takdir. Maybach bukan cuma mobil, tapi simbol perjuanganmu meraih kesuksesan. Mulai sekarang, kamu nggak perlu perkenalan. Saat kamu turun dari Maybach, semua sudah tahu siapa kamu. Dulu kamu merantau, sekarang bawa Maybach pulang. Sukses dan terhormat, pasti jemput 3 orang, ayah yang hebat, ibu yang penyayang, dan dirimu yang dulu rendah hati. Semua pahitnya masa lalu, akan hilang saat kamu naik Maybach, lenyap tak berbekas. Wah, mobil mewah. Ini mobil apa sih? Keren banget ya. Cantik banget mobilnya. Itu kan Sun Hao. Mobil ini harganya sekitar 200,300 juta rupiah ya. Nggak kelihatan tadi. Kamu sukses juga ya di luar sana. Sun Hao, kamu sudah punya pacar belum? Gimana kalau lihat anak perempuan saya? Sun Hao, anak saya sudah suka sama kamu bertahun-tahun loh. Mau dipertimbangkan nggak? Sun Hao baru keluar kurang dari setahun, sudah bisa naik mobil mewah? Lihatlah Chen Fan dari keluargamu itu. Sudah keluar bertahun-tahun, pulang-pulang bahkan gak bawa mobil, malu-maluin banget sih. Ibu mertua, jangan buru-buru dong.
kami tahun ini juga sudah nabung sedikit. Nanti tahun ini setelah Man dan Xiaofan bertunangan, saya juga akan kumpulkan uang untuk mereka berdua, beli sebuah mobil kecil. Jahat. Dia nggak tertarik sama cewek ini. Anak yang baik, cuma pergi ke Rongdu, kok jadi begini? Ini, mobil ini saya pernah lihat. Harganya lebih dari 100 juta. Ini mobil mewah banget. Apa? Lebih dari 100 juta? Di desa kita ini, ada orang besar siapa ya, sampai bisa beli mobil semahal ini? Man. Man, kamu mau apa sih? Xiaofan dari keluarga kami mana? Perkenalkan, semuanya, ini adalah pacar baruku. Zhao Jingcheng dari desa Taiping. Man, kok kamu bisa seperti ini? Ibu mertua, bapak mertua, perjodohan kedua keluarga kita. Perjodohan apa? Keluarga kami, kapan pernah setuju harus menikahkan anak perempuan ke keluargamu? Ya betul. Man dari keluarga kami, seharusnya sudah putus dengan Chen Fan dari keluargamu. Keluarga Chen kalian, miskin sampai mobil pun nggak punya. Setiap tahun saat tahun baru, selalu kamu si pincang Chen, naik motor, mengangkut Chen Fan pulang. Malu-maluin banget. Mau menikahi Man dari keluarga kami? Seperti katak ingin memakan angsa. Liu Man, biaya kuliah 4 tahunmu, semua ditanggung keluarga Chen Fan. Kalau keluarga Liu sudah dari dulu meremehkan keluarga Chen, kenapa dulu terima uang mereka? Betul, keluarga kami Chen yang menanggung biaya kuliah Liu Man selama 4 tahun. Paling nggak sudah keluar 10 juta rupiah. Dulu kita sudah sepakat, setelah Man lulus, dia akan menikah dengan Xiaofan kami. Sekarang dia sudah lulus, bukan cuma memutuskan dengan Xiaofan kami, tapi juga berbuat begini untuk menghina keluarga kami. Ini, warga sekalian, tolong nilai mana yang benar. Kalian nilailah. Diam. Kok malah mukul orang? Facai. Keluarga kami mau menerima uang kalian, itu sudah memberi muka pada kalian, itu kehormatan buat kalian. Sekarang kalian malah berulah. Benar-benar dikasih muka malah minta muka. Keluarga kalian miskin, masih tidak mau dibilang orang. Kalian kok tidak tahu malu sekali sih. Bu. Sayang, kalau kamu mau hitung-hitungan, aku akan hitung baik-baik denganmu. Selama 4 tahun ini, aku memberi muka pada kalian, dengan terpaksa menerima bantuan dari keluarga kalian. Sedangkan kalian menyia-nyiakan 4 tahun masa mudaku. Seperti kata pepatah, masa muda tak ternilai harganya. 100.000 ini. Ngapain sih? Kalau dihitung, kalian masih harus ganti rugi kerugian imaterialku. Kamu. Tapi mengingat kita sesama warga, aku tidak minta uang kalian lagi. Malah sudah siapkan hadiah tahun baru untuk kalian. Papan ini dan topi ini kenakan di kepala. Apa ini? Ini kamu. Ini hari raya, biar semua orang senang-senang. Bagus. Sekalian ganti rugi kerugian imaterialku. Bagaimana? Kalian keterlaluan. Liu Man, kenapa dulu seluruh keluarga kami bisa suka sama pengkhianat seperti kamu? Man, kita tinggal satu desa, sesama warga. Ini hari raya, kamu menghina orang tua Chen Fan seperti ini, kamu keterlaluan, tahu? Kenapa? Awalnya mau merayakan tahun baru, menyumbang 200.000 untuk desa kalian. 200. Kenapa? Nggak mau? Kamu. Chen Fan bukan seperti yang kamu bilang. Aku sedang bicara, berani-beraninya kamu ikut campur. Kok kamu malah mukul orang? Paman, Kamu. kenapa mukul orang? Facai. Minggir. Si tua bangka ini berani-beraninya mengotori mobil baruku. Pergi sana.
Aku harus segera memberitahu kejadian di sini pada Chen Fan. Kalau Chen Fan tahu, Zhao Jincheng dan Liu Manman akan kena batunya. Ayah, Ibu. Tahun ini akhirnya anak pulang dengan sukses. Mulai sekarang, anak akan membuat ayah ibu tegak berdiri. Ayo lihat, warga sekalian. Inilah orang tua Chen Fan dari desa Taihe kami, keluarga tanduk hijau, punah keturunannya. Bagus. Liu Manman, kau cari mati. Lepasin kami. Kalian berani-beraninya menganiaya orang. Memangnya kenapa kalau kami menganiaya kalian? Siapa suruh anakmu nggak ada gunanya? Kalau memang hebat suruh anakmu juga bawa mobil mewah lalu coba ganggu aku? Bu, mereka ini jual semua harta bendanya aja nggak bakal cukup buat nikah, apalagi punya mobil mewah. Liu Manman buka lebar-lebar, matamu lihat baik-baik lihat. Ini Maybach kelas tertinggi, harganya lebih dari 7 juta. Berapa? 7. Lebih dari 7 juta. Chen Fan jadi kaya, nggak cuma bawa Maybach, pulangnya bawa 2 pacar lagi. Lepasin orang tuaku. Ayah, ibu, kalian baik-baik aja? Chen Fan, dasar anak sialan, kau berani-beraninya menendang suamiku, akan kuajar kau. Chen Fan, kau berani memukul orang tuaku, kurang ajar. Aku nggak cuma mau pukul mereka, aku juga mau pukul kau. Chen Fan, kau sudah membuatku sangat marah. Bukan. Memangnya kenapa kalau kau marah? Kau cuma bisa bawa mobil? Apa hebatnya kau? Kau berani-beraninya menganiaya orang tuaku. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, apa itu mobil mewah, kelas tertinggi, mobilmu itu nggak ada apa-apanya dibanding Maybachku. Mobil Chen Fan ini harganya lebih dari 7 juta. Zhao Jincheng, mobilmu, yang cuma 1 juta lebih memang nggak ada artinya. Ini mobil apa ini? Bisa sampai harganya lebih dari 7 juta. 7 juta itu berapa banyak uangnya Chen Fan? Kau sukses di luar sana. Chen Fan, kau salah paham, ayahmu lah yang mengotori mobil Zhao Jincheng. Kami cuma memberi hukuman kecil. Walaupun orang tuaku yang mengotori mobilmu. Nggak boleh juga di depan banyak orang menganiaya orang tuaku, kan? Mau apa kau? Kau mau apa? Pergi sana, dasar. Mobilku. Kau. Chen Fan, kau gila ya? Ini kan mobil mewah, harganya lebih dari 1 juta. Kalau aku nggak salah tebak, harga pasaran mobilmu ini sekitar 1.200.000-an, kan? Lihat baik-baik. Di sini ada 1.500.000, mobil jelekmu itu kubeli. Sebenarnya sehebat apa sih Chen Fan ini? 1.500.000 langsung dihamburin gitu aja. Kayaknya uang itu bukan uang ya. Kakak Fan terima transfer langsung 5 juta. 1.500.000 bagi dia itu bukan masalah. Liu Manman malah ninggalin Chen Fan calon suami kaya raya kayak gini dan menghina orang tuanya. Sekarang ada tontonan seru nih. Uangnya sudah kubayar. Soal kalian mengganggu orang tuaku ini, harus kita hitung, kan? Bagaimana caranya kalian mengganggu orang tuaku? Hari ini bagaimana caranya aku balas mengganggu kalian? Man. Cepat minta tolong pada Chen Fan. Ayah ibu sudah tua, tidak tahan diganggu seperti ini. Cepat pergi. Chen Fan, kamu cuma bisa sombong karena bawa mobil Mercedes Maybach, punya sedikit uang, hebat apa sih? Hebat.
kalian juga cuma bisa sombong karena bawa mobil, lalu mengganggu orang tuaku di sini, kan? Betul. Waktu kalian mengganggu kami, sekarang Chen Fan sudah jago, mengganggu kalian, itu salah kalian sendiri. Membawa orang dari luar desa, ke desa kita untuk mengganggu warga, sungguh pengkhianat. Aku sudah lama tidak suka dengan kalian, hari ini, harus balas dendam. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. 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 Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Facai. Ayah. Ayah. Kamu bisa pengobatan? Aku belajar sendiri sedikit ilmu pengobatan sederhana. Paman Facai ini karena emosi berlebihan. Istirahat sebentar saja akan membaik. Tidak ada masalah besar. Ini dia, bunga desa kita, Desa Taihe. Memang cukup cantik. Makanya dulu, bahkan sampai sekarang, dia adalah cahaya bulan putih yang tak tergapai oleh banyak pria di desa. Terdeteksi rumah Zhao Meili rusak, tidak punya rumah, ingin merayakan tahun baru di rumah Inang. Jika Inang memberikan bantuan, akan mendapat hadiah misterius. Zhao Meili juga punya misi. Dan hadiahnya adalah hadiah misterius. Itu. Meili, bagaimana kalau tahun baru ini kamu merayakannya di rumah kami saja? Ramai juga lebih seru, bagaimana? Ini, benarkah? Benarkah boleh? Tentu saja. Baik, terima kasih, Kak Fan. Tapi kamu tenang saja, aku akan rajin. Terdeteksi Inang menampung Zhao Meili yang tidak punya rumah. Hadiah. 1 unit villa. 1 unit di perumahan di Jinghaoting. Silakan Inang terus berusaha, membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Aku sedang khawatir tahun baru Imlek tahun ini. Keluarga banyak, tidak muat tinggal. Ternyata sistem langsung mengirimkan sebuah villa besar. Ibu, tahun ini biarkan Meili tinggal di rumah kita untuk tahun baru bagaimana? Baik, baik, baik. Kak Fan Bibi Wang kalian bicara dulu, aku akan keluar dulu untuk sibuk. Xiao Fan, ibu tahu kamu sudah menghasilkan uang, tapi kamu juga tidak bisa sembarangan. Jangan lihat satu cinta satu. Ibu tenang, aku tahu batasnya. Lihat. Rumah kita ini. Tahun ini juga tidak muat banyak orang. Ibu, aku bilang padamu besok kita pindah ke rumah besar. Kamu beli rumah? Benar? Anakmu aku, sekarang sudah sukses, maka aku harus membuatmu dan ayahku, kalian berdua yang tua, nikmati dengan baik. Ibu. Ini sepertinya itu Mao Tai koleksi ya. Aku dengar botol ini, harganya puluhan ribu. Ayah anakmu, aku sekarang punya banyak uang. Kamu dan ibuku juga harus ikut aku, nikmati kebahagiaan, benar kan? Ya. Ayo ayah. Kita berdua minum satu ayo. Enak, enak, enak. Benar-benar enak. Ibu ayo ibu, makan sayur. Baik, terima kasih anak. Masih harus Chen Fan ya. Kita bahkan tidak punya pacar. Chen Fan sekarang sudah menginjak 3 perahu. Sama-sama dari desa. Kenapa Chen Fan begitu hebat? Mengendarai Maybach 7 juta pulang makan, saat tahun baru 3 wanita menari. Kapan aku bisa dapat perlakuan ini? Jangan bermimpi, ayo pergi. Lihatlah Chen Fan, wanita yang dibawa pulang ini, lagi-lagi menuangkan minuman untuk Chen Fan. Lagi-lagi menari untuk Chen Fan. Kamu bilanglah. Kenapa tidak bisa apa-apa? Pergi. Kamu mengendarai mobil, masih ingin aku menuangkan minuman untukmu menari. Chen Fan itu mengendarai Maybach 7 juta. Kamu punya setengah kemampuannya, aku telanjang menari untukmu pun bisa. Kamu punya kemampuan itu? Kamu ini.
Ayo, duduk. Makan, makan. Ayo kita bersulang bersama. Baiklah, ayo. Selamat tahun baru. Ayo. Makan sayurnya. Ayo, makan. Halo, Bu. Aku sudah tahu. Chen Fan. Itu. Orang tuaku bilang, mau datang besok lusa. Dan mereka akan membawa beberapa saudara. Xiao Fan, orang tua Fang Fei. Ini pertama kalinya mereka datang. Kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Jangan sampai kita menelantarkan mereka. Iya nak, ini. Ayah, ibu, tentang hal ini, kalian tidak perlu khawatir. Kalau begitu besok kita pindah ke rumah baru. Nanti kamu tinggal kirimkan lokasinya kepada mereka. Gawat. Fang Fei dan Kak Fan. Orang tua kedua belah pihak hampir bertemu. Aku harus lebih mendekati Kak Fan. Dengan cepat, kalau tidak, malam ini aku langsung. Kakak ipar. Kenapa kamu datang? Akhir-akhir ini kamu menghasilkan uang, ya? Berencana beli rumah nikah dan menikahi kakakku? Sudah kuduga. Pasti kamu bisa mendapatkan kakakku. Shiyu, aku dan kakakmu sudah putus. Putus? Kok kakakku buta mata ya? Walaupun kakak ipar memang cukup miskin, sih? Tapi kamu begitu baik pada kakakku. Masa dia mau putus denganmu? Siapa bilang Kak Fan miskin? Kami kesini hari ini, justru mau beli rumah. Kakak ipar. Mereka siapa? Mereka itu. Kakak ipar, akhir-akhir ini kamu cari uang juga susah. Mereka bertiga itu cewek. Sekilas aja kelihatan bukan orang baik. Terutama si Zhao Meili itu. Katanya dia kerja di Red Romance. Dia terkenal sebagai gold digger. Jangan sampai kamu gegabah membelikan mereka rumah. Tahu? Lagi pula rumah di sini juga nggak murah. Yang termurah minimal mulai dari 500 juta. Kamu nggak mampu beli. Gimana kalau begini? Aku akan coba bujuk kakakku lagi, berusaha. Shiyu, aku hari ini bukan datang untuk beli rumah, aku datang untuk ambil rumah. Ambil rumah? Yaitu di Imperial Garden Court. Itu punyaku. Imperial Garden Court. Raja properti yang harganya 1 miliar itu? Halo, Tuan Chen. Saya Wang Mei, manajer departemen penjualan. Selamat, Tuan Chen, atas pembelian unit mewah di Emperor View Palace. Selanjutnya, saya akan mengantar Tuan Chen ke Emperor View Palace. Silakan. Shiyu, kamu kenal dia? Tuan Chen yang beli unit di Emperor View Palace itu? Memang pantas jadi pembeli unit termahal. Lihat 3 wanita di sampingnya itu, semuanya cantik-cantik. Chen Fan. Dia benar-benar sukses sekarang. Bisa beli Emperor View Palace yang harganya 100 juta itu. Tidak boleh. Aku harus segera menyampaikan kabar ini ke kakakku. Jin Cheng, kamu dan Man sudah pacaran cukup lama, benar kan? Soal pernikahan ini, mari kita bicarakan. Silakan Bu. Soal mas kawin. Kami ini orang terpandang di desa Taihe. Harus segini. 888.000. 888.000. Kalian jual anak perempuan, ya? Kamu saja sudah bisa beli mobil mewah jutaan, masih keberatan dengan 888.000 ini.
Belum selesai. Harus beli juga rumah senilai 3 juta. Apa? Lalu sertifikat rumahnya harus atas nama Manman. Sertifikat rumah ini juga harus ditulis nama saya dan suami saya. Betul. Dan mobilmu itu juga harus atas nama Manman dan kami berdua. Iya. Baik. Masih ada? Rumah lamamu di desa Taiping itu memang sudah tua, tapi tanahnya mahal. Nanti juga harus ditulis nama Manman. Masih ada? Untuk sementara tidak ada. Hanya ini dulu. Kalau nanti saya ingat lagi, akan saya beritahu. Tunggu kabar saja. Ini. Kalian ini mau nikah atau mau rampok? Zhao Jincheng, apa maksudmu? Masih mau menikah denganku tidak? Menikah? Dengan orang sepertimu dikasih gratis pun aku masih jijik. Berani-beraninya kalian minta ini itu. Pernikahan ini aku batalkan. Nikahlah dengan siapapun yang mau. Jincheng, Zhao Jincheng. Jangan pergi. Mari kita bicarakan lagi. Bicarakan apa lagi? Keluargamu ini. Semua penghisap darah. Pergi sana jauh-jauh dari sini. Dan 2. Kamu. Salah kalian semua. Minta segitu banyak. Sekarang gimana? Ngapain takut? Anakku cantik banget. Masa sih susah cari orang kaya? Siu, ada apa? Kak, ada masalah besar. Chen Fan sekarang sukses. Dia beli raja apartemen di Dijing Houting Villa Raja Apartemen senilai 100 juta. Apa? 100 juta? Raja-raja apartemen. Pak Chen, silakan lewat sini. Lantainya terang banget ya. Kalau kotor gimana? Paman, Bibi. Bu. Lantai kan buat diinjek Bapak Ibu? Punya anak baik seperti Pak Chen rumah apapun cocok. Pak Chen, mulai sekarang, saya asisten pribadi Anda. Apapun yang terjadi, bisa cari saya bisa penuhi kebutuhan Anda. Terima kasih, Nona Wang. Tapi di samping Van Ge ada kami juga bisa jaga Van Ge dan Paman Bibi. Nggak usah repot-repot, iya kan, Van Ge? Iya. Kalau gitu, saya nggak ganggu lagi. Ada apa-apa, panggil saya kapan aja. Xiao Fan, nah. Besok, orang tua Fang Fei mau datang. Kita harus siapin baik-baik. Jangan sampai cuekin mereka. Ini juga udah banyak persiapannya, Bu. Menurutku, ini udah cukup. Apa nggak terlalu sederhana? Gawat, besok, orang tua kedua belah pihak ketemu bisa jadi lamaran langsung ditetapkan. Nanti aku benar-benar nggak ada kesempatan. Kayaknya cuma malam ini tersisa. Sayang banget. Dia cuma pura-pura jadi pacarku. Kalau beneran, enak ya. Masuk. Van Ge. Bing. Pakai sedikit gini nggak dingin? Boleh aku ke kamar Van Ge? Buat anget-anget? Van Ge. Kamar kamu beneran panas ya? Cewek ini niatnya nggak baik. Bing. Kamu agak demam ya? Percaya enggak? Coba raba, aku udah mau kepanasan. Bing, kamu ini ngapain sih? Kita kan teman kamu jaga diri. Gak apa-apa, aku rela kok. Aku nggak bakal bilang ke orang lain. Terdeteksi, Song Bingbing demam butuh perawatan.
Jika host bantu Song Bingbing dapat hadiah uang 100 juta. 100 juta? Astaga! Song Bingbing gak cuma cantik tapi juga pramugari dan juara kontes kecantikan. Cewek secantik ini dulu gak berani aku bayangin. Sekarang malah datang sendiri. Nolong orang itu aku paling jago. Bingbing, ayo duduk sini. Kamu kenapa? Kamu nggak enak badan, Bingbing? Enggak kok. Rugi banget. Semalam diganggu terus belum sempat menggoda Chen Fan, gua kesel banget. Ini mobil Maybach. Mobil ini, harganya pasti mahal banget. Kok aku kayak dengar suara ayah ibuku? Apa mereka yang datang? Iya, mari kita lihat. Ayo, kita lihat. Tiezu, kamu lihat, pacar anak kita bisa nyetir mobil bagus kayak gini tinggal di villa lagi. Sekarang kita baru bisa lega. Iya, baru lega sekarang. Menurutku sih, mobil ini mungkin cuma disewa. Sekarang kan lagi musim mudik banyak banget yang nyewa mobil. Terus villa ini juga, kayaknya juga disewa. Lihat aja, mobil aja disewa masih kurang apa villa? Masa sih? Kalau pacarnya Fang Fei. Aku kan kerja di bank pacarnya Fang Fei. Kalau beneran bisa nyetir mobil sebagus ini tinggal di villa semewah itu pasti udah masuk daftar nasabah prioritas bank kami. Masa aku nggak tahu? Datang. Ayah, ibu. Ayo. Paman, bibi. Bibi Ergu, Jinfeng kalian juga datang. Ibu mertua datang. Cepat, silakan masuk, silakan duduk. Ayo silakan. Silakan duduk. Villa ini, benar-benar mewah ya. Chen Fan. Villa ini. Sewa per bulan berapa? Gak murah kan? Bibi, mobil dan villa saya ini semua saya beli tunai, nggak ada sewa atau kredit. Ngibul terus saja ngibul. Villa ini kan yang paling mewah. Harganya minimal 1 miliar. Kalau kamu beneran beli tunai villa ini udah pasti masuk daftar nasabah prioritas bank kami. Masa aku nggak tahu namamu? Jinfeng, entah villa ini disewa atau dibeli, semuanya urusan keluarga kami dengan keluarga Chen Fan. Kamu tidak boleh. Nak, bagaimana caramu bicara seperti ini? Kami berdua ini kan demi kebaikanmu, takut kamu ditipu orang. Kenapa kamu masih tidak tahu terima kasih? Kakak ipar, kalian berdua cepatlah urus dengan baik anak perempuan kalian ini. Ini belum menikah saja sudah membela orang lain. Kurasa, dia sudah ditipu oleh Chen Fan ini. Kalau ini terus berlanjut, lambat laun akan dibebaninya. Saya sarankan, suruh mereka berdua cepat putus. Nat, uang ini kamu ambil? Paman, bibi. Ini untuk apa? Nat, bibi tahu. Kamu menyewa mobil, menyewa villa ini, semuanya untuk membuat kami berdua tenang. Benar. Juga untuk kami berdua menjaga gengsi. Bisa dilihat nak, kamu sudah berusaha. Tapi, entah kamu miskin atau kaya, kami hanya berharap kamu baik pada anak kami. Asalkan kalian berdua hidup dengan tulus. Sudah cukup. Ayah, Kami berdua, waktu muda berbisnis, mendapatkan sedikit uang, tidak banyak, tepat 200.000. Kalian ambil, anggap saja sebagai bantuan kami untuk kalian. bukan, Bu. Kalian ini sedang apa? Aku hanya menyuruh Chen Fan berpura-pura jadi pacarku saja. Ini kok semakin menjadi-jadi. Kakak, ipar, kamu ini bukan semakin tua semakin bingung? Kalian berdua hanya punya Fang Fei satu, anak perempuan. Malah mau menikahkannya dengan Chen Fan yang munafik ini.
Ini bukan menyelamatkan anak, tapi menjerumuskannya ke lubang api. Fang Fei, kamu lebih baik dengarkan nasihatku, orang tuamu membesarkanmu tidak mudah. Jangan sampai kamu kebingungan sesaat, menikah dengan Chen Fan yang miskin dan hanya peduli gengsi ini. Ini bukan manajer umum bank? Kenapa dia datang? Tuan Chen, halo. Saya dari Bank Citibank Nancheng, manajer umumnya, Liu Ruyan. Karena simpanan Anda di bank kami melebihi 100 juta yuan, maka mulai sekarang saya adalah penasihat keuangan eksklusif Anda. Apa? Simpanan lebih dari 100 juta? Bagus sekali. Bagus sekali. Calon menantuku ternyata bukan orang gagal. Simpanannya saja sudah lebih dari 100 juta. Siapa lagi yang berani bilang anakku tidak punya selera? Salah menilai orang. Jin Feng, ini sebenarnya bagaimana sih? Bukannya kamu bilang Chen Fan mustahil orang kaya, paling-paling cuma-cuma sok kaya? Aku juga nggak tahu. Kenapa dia nggak masuk ke daftar VIP bank? Liu Jinfeng, kamu berani sekali, berani-beraninya menghina VIP bank kami. Sepertinya industri keuangan tidak cocok untukmu. Saya umumkan kamu dipecat, dan kamu akan di blacklist di seluruh industri. Manajer Liu, saya tahu salah. Tolong maafkan saya kali ini, ya? Mengingat ini pelanggaran pertama saya, tolong maafkan saya, ya? Kamu harusnya minta maaf ke Tuan Chen Fan baru benar. Baik, saya minta maaf. Maaf, Kak Fan. Saya mohon, maafkan saya. Mata saya buta, tidak bisa mengenali naga sejati. Anda boleh menghukum saya. Asalkan Anda bisa memaafkan saya rela dihukum dengan cara apapun. Sudahlah. Melihat wajah Fang Fei, aku nggak akan berurusan denganmu, kebetulan lagi hari raya. Biar keluarga nggak jadi tidak senang. Terima kasih, Kak Fan. Kak Fan, kalau nanti ada yang bisa saya bantu, pasti akan kubalas dengan baik. Chen Fan begitu mudah memaafkanku, sepertinya dia memang tertarik padaku. Asal aku pakai sedikit siasat lagi, dan mempererat hubungan dengannya, nanti aku kerja di bank pasti akan sukses besar. Besanan. Lihat, karena kedua keluarga kita sama-sama puas dengan kedua anak ini, mendingan kita manfaatkan tahun baru ini untuk menetapkan pernikahan kedua anak ini sekarang juga. Bagus. Ayah, tidak bisa. Sial. Aku cuma janji ke Fang Fei buat pura-pura jadi pacarnya. Kok jadi serius begini? Dasar anak bandel, mikirin apa sih? Fang Fei itu cewek yang baik banget. Mau sama kamu, itu rejeki nomplok buat kamu. Jangan nggak tahu diri. Xiao Fan, ibu tahu kamu sekarang udah sukses. Tapi, kan kamu yang bawa Fang Fei pulang ke rumah. Dengar ya, kamu harus tanggung jawab atas hal ini. Bukan, ayah, ibu, paman, bibi, maksudku, kan nikah itu urusan besar, harus minta pendapat Fang Fei dulu dong. Ayah, ibu. Kasih kami waktu, biar kami pertimbangkan pelan-pelan. Dasar anak ini, kalau sampai kelewatan Chen Fan, mana bisa cari cowok sebaik dia lagi, nggak usah dipikir-pikir lagi. Bu, Perkawinan ini kami nggak setuju. Kalian siapa? Kamilah besan Chen Fan yang sebenarnya. Hanya anak kami, Man, yang berhak menikah dengan Chen Fan. Kak Fan, maaf. Aku seharusnya nggak kasih tahu keluarga soal kamu beli villa tunai. Aku cuma mau supaya kakakku berubah pikiran dan balikan sama kamu, malah, mereka langsung berantem ke sini. Lihat tuh villa besar ini. Wah, mewah banget. Kalau aku bisa main tai chi di dalamnya nanti, asyik banget. Aku mau naik sepeda di dalam villa ini. Man, hidup ayah ibu nanti sepenuhnya bergantung padamu. Chen Fan. Melihat kamu sekarang jadi sukses, aku senang. Terus? Chen Fan, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Dulu aku nolak kamu karena nggak mau jadi bebanmu. Sekarang bagus, kamu udah sukses. Akhirnya aku bisa menikah denganmu. Aku tahu, kamu pasti masih suka sama aku. Sekarang, kamu boleh peluk aku. Waktu Kak Fan masih miskin, kamu nggak mau nemenin dia. Sekarang Kak Fan udah kaya raya, kamu siapa lagi? Kak Fan, Liu Man itu matre. Kamu lupa dia gimana memperlakukan orang tuamu? Terus, jangan sampai kamu terima Liu Man. Kamu. Kak Fan, lagian kita kan dulu pernah pacaran. Jadi kamu mau balikan sama aku? Kalau gitu, pakai ini dulu. Chen Fan ini,
Ini baju apa? Bukan untuk manusia, ini terlalu menghina. Kak Van, ternyata kamu suka yang begini. Tunggu ya, aku akan pakai ini untukmu sekarang. Ini. Kak Van, aku tahu salahku, asal kamu mau maafkan aku. Hukum aku sesukamu. Sungguh memalukan. Chen Fan, kamu mau apa? Liu Man, aku kasih tahu kamu bahkan tidak pantas jadi kekasihku. Chen Fan dasar bajingan, kamu keterlaluan. Aku sudah merendahkan diri untuk jadi kekasihmu. Kamu malah menolakku. Chen Fan, kamu ini sama saja menghina Man-manku. Sekarang Man-man sudah mengorbankan nama baiknya, kamu harus bertanggung jawab. Ini dianggap merusak nama baiknya. Chen Fan, kamu telah mencemari nama baik Man-man kami. Kamu harus bertanggung jawab. Dia kan bukan pertama kalinya jadi kekasih orang. Kalau kamu benar-benar mau cari yang bertanggung jawab, kalian lihat dulu video ini. Lihat video ini. Kakak, tolong sayangi aku dengan keras. Tidak senonoh. Ini. Ini. Anak perempuan ini berani melakukan hal seperti ini? Sungguh tidak tahu malu. Tidak senonoh. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Kalian berdua bisakah mengurus anak perempuan kalian dengan baik? Barang tidak tahu malu seperti ini masih mau menikah dengan Chen Fanci. Kamu ngomong siapa? Anakku bagaimana urusanmu apa? Cepat pergi, jangan menggonggong di rumah kami. Aku kasih tahu, kalau tidak segera pergi, aku akan menyebarkan video ini ke kantor desa, akan kubuat seluruh desa tahu. Kamu. Sudah pulang. Tidak malu lagi? Bawa dia pergi. Ayo pergi. Liu Man, lihat perbuatanmu. Hari ini wajah tua aku dan ayahmu sudah kau buat malu semua. Bagaimana kami bisa melahirkan anak tidak tahu malu sepertimu? Aku kenapa? Zaman berkembang, masyarakat maju. Kamu. Zaman berkembang, masyarakat maju, anjing pakai baju, manusia buka baju. Pria sekarang pengen coba gaya yang beda. Chen Fan juga begitu. Kalian pikir dia menolakku hari ini? Sebenarnya tidak. Dia sudah tertarik padaku sejak lama. Maksudmu apa? Chen Fan sudah lama tertarik padaku, hanya saja hari ini terlalu banyak orang. Dia cuma malu saja. Kalian tunggu dan lihat saja. Tidak akan lama lagi. Dia akan menghubungiku sendiri. Benarkah begitu? Sungguh aneh. Di masyarakat sekarang ini, kenapa pria suka wanita seperti kakak yang suka bermain-main? Mungkinkah? Inikah alasan aku masih single sampai sekarang? Selamat, tuan rumah telah membantu Liu Fangfei di depan orang tua berhasil berpura-pura sebagai pacar, membuat kedua orang tua tenang, mendapatkan hadiah misterius. Hadiah misterius. Akhirnya datang. Cepat buka. Selamat, tuan rumah mendapatkan perusahaan King Yun Group. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Silakan, tuan rumah terus berusaha membantu lebih banyak orang. Masa sih? King Yun Group? Itu perusahaan terbesar di seluruh provinsi. Benar-benar tidak terduga. Aku, Chen Fan, akhirnya suatu hari bisa menjadi CEO yang berkuasa. Kak Van, Siapa? aku. Masuk. Ada apa? Kak Van, aku mau bicara sesuatu denganmu. Katakan. Yaitu tentang tahun baru Imlek kali ini kamu berpura-pura sebagai pacarku sangat sukses. Terima kasih ya. Katakan.
Kenapa kamu formal denganku? Kita berdua ini kan saling membantu, bukankah kamu juga di depan orang tuaku berperan sebagai pacarku? Kita berdua sudah imbang. Kalau begitu aku besok pergi. Pergi? Kamu mau pergi kemana? Baru ini sudah mau pergi? Itu tidak boleh. Bukan, itu tidak boleh. Kalau begitu sekarang orang tua kita berdua sudah tahu kita berdua bersama, kalau kamu tiba-tiba pergi, lalu aku bagaimana? Kalau begitu kamu tidak bisa tidak bertanggung jawab padaku. Kalau begitu bagaimana aku harus bertanggung jawab padamu? Sandiwara menjadi kenyataan, bagaimana? Menyerahkan diri? Bagaimana? Untungnya aku datang tepat waktu. Kalau tidak Kak Fan benar-benar akan dibawa pergi oleh Liu Fangfei di bawah lari. Ada apa? Paman dan Bibi menyuruhku bertanya padamu makan malam tahun baru. Kamu rencananya bagaimana? Kalau makan malam tahun baru itu. Bagaimana kalau kita makan di luar? Pergi ke Black Pearl itu. Apa? Pergi ke Black Pearl? Baik. Kalau begitu aku bilang ke Paman dan Bibi. Astaga. Itu restoran Black Pearl. Makanan termurah sehari-hari harus setidaknya Rp50.000. Ternyata, mengikuti Kak Fan, ada kehidupan yang baik. Di tahun baru seperti ini hanya makan ini, bahkan tidak sebaik makan sehari-hari. Itu kan... Kalau saja kamu sedikit berhasil kita juga tidak perlu makan di rumah. Iya, kamu masih begitu. Cepat cari cara untuk segera menikah dengan Chen Fan. Dengan begitu keluarga kita bisa segera pindah ke villa, menjalani kehidupan yang baik. Astaga. Kakak ipar pergi ke restoran Black Pearl makan. Restoran Mutiara Hitam ya? Katanya sehari-hari, buat sekali makan aja bisa habis 50.000 yuan. Nah, saat tahun baru Imlek ini, semeja penuh makanan bisa sampai 100.000 yuan. Coba lihat, semeja makanan mewah ini. Seafood dan udang, itu minimal 300.000 yuan. Lihat tumotai di tengah, itu kesukaanku. Man, bukannya kamu bilang Chen Fan bakal minta maaf duluan? Makan malam Imlek enak begini, kok nggak ajak kamu? Chen Fan dia nggak mungkin ninggalin aku. Kak, tapi 3 cewek di foto ini kayaknya lebih cantik dari kamu. Gimana sih? Lebih cantik dariku emang kenapa? Mereka bisa menguasai hati Chen Fan kayak aku. Seperti kata pepatah, kecantikan fisik itu biasa aja, jiwa yang menarik itu langka. Tapi Zhao Meili ini kan kerja di Honglang Man. Cara dia merayu pria banyak banget. Man, kamu harus hati-hati. Aku dengar. Song Bingbing dia beli baju online loh. Apa katamu? Aku juga dengar dari teman kantor. Nggak boleh, Chen Fan itu milikku. Nggak boleh direbut orang lain. Aku telepon Chen Fan sekarang. Telepon. Cepetan telepon. Mungkin nggak dengar, di sana ribut banget. Dulu kamu cuekin aku, sekarang kamu nggak bakal sanggup dapetin aku. Cewek matre, nanti kamu nggak layak jadi anjingku. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Berani-beraninya blokir aku. Seumur hidup kamu jangan harap dapetin aku. Kak, Chen Fan. Sudah kuduga, Chen Fan lagi main mata sama aku.
Ini kan dia suruh adik kecilmu buat rayu aku. Bikin kaget aja. Makan, makan, makan. Chen. Chen Fan, Kak, kalau emang nggak bisa, kita coba pakai gaya muda-mudi aja. Kamu sama Chen Fan bicara baik-baik, dia mungkin masih ingat hubungan kalian dulu dan mau memaafkanmu, paling-paling, kalian tetap bisa jadi teman. kamu mau ngatur aku? Atau, kamu lihat aku sekarang begini. Dilepeh sama Chen Fan, kamu senang ya? Aku nggak. Dari kecil kamu selalu iri padaku. Sekarang puas kan? Aku nggak. Aku sekalipun payah, masih lebih baik dari kamu yang jomblo sejak lahir. Kamu yang kayak gini, mana ada cowok yang suka? Aku juga cuma mau baik sama kamu. Kok kamu bisa keterlaluan banget sih? Man, sebagai ibu, aku harus bilang, ada baju bagus, ada makanan enak. Adikmu selalu kasih duluan ke kamu. Dia juga nggak ada niat jahat sama kamu. Ngapain sih ribut-ribut sampai nggak enak gini? Dasar anak ini. Liu Man, mau apa lagi tahun baru begini? Apa? Kalau kalian berdua waktu muda sedikit berusaha, aku masih perlu merayu Chen Fan. Liu Man, Kamu, kami kan orang tuamu. Kok kamu bisa bicara seperti itu? Aku nggak punya orang tua kayak kalian. Makan yang banyak. Tinggal sedikit lagi. Dasar anak ini. Ini dosa apa sih yang kita buat? Kenapa dia Zhao Meili, yang kerja di Honglangman, bisa deketin Chen Fan dan hidup enak? Anak kita Man kok nggak bisa? Iya ya. Dengar-dengar si Zhao Meili ini bukan hutang 200.000 sama Huye. Sekarang juga, kita telepon Huye. Suruh dia ke Black Pearl nagih hutang sama Zhao Meili. Kita nggak bisa hidup enak, dia juga jangan mau hidup enak. Betul. Anak kita Man nggak bisa hidup enak. Bagaimanapun juga Zhao Meili jangan sampai hidup enak. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Baik. Ayo, bersulang. Meili? Ada masalah apa? Nggak apa-apa. Zhao Meili, hidupnya enak ya? Hutang pokok 200.000 sama aku nggak dibayar, malah kabur ke Black Pearl bersenang-senang. Nak, ini sebenarnya bagaimana sih? Sunhu ini terkenal preman. Minjam uang sama dia, selalu pinjam 9 bayar 13. Meili, kenapa kamu bisa minjam uang darinya? Kakek Hu, aku cuma ikut Kak Fan ke sini untuk makan. Aku benar-benar tidak punya uang. Bisa tidak kamu kasih waktu beberapa hari lagi? Tunggu setelah tahun baru, aku terima gaji, pasti akan kubayar. Bagaimana? Bayar apa? Kamu sudah menunda setengah tahun. Hari ini harus bayar. Benar? Kalau tidak, hari ini kamu temani kami main-main. Anggap saja sebagai bayar bunga. Tunggu. Dia sebenarnya hutang berapa? Zhao Meili, jangan bilang kakek Hu tidak baik hati. Pokok hutangmu 200.000, bunganya tidak usah kau bayar. 200.000. Kenapa? Lihatnya kamu juga tidak kekurangan uang, mau bayarkan hutangnya. Cepat pergi dari sini. Wah, Zhao Meili, sudah dapat jodoh orang kaya ya. Kamu harus layani teman ini dengan baik. Mungkin dia bisa melunasi semua pinjaman online-mu dan sebagainya. Kalau begitu, lebih menguntungkan daripada kerja di Honglangman. Ayo, duduk. Nak, kamu kan di Honglangman penghasilannya lumayan, kan? Kok masih hutang segitu banyak? Meili, katakan saja yang sebenarnya padaku. Kamu di luar hutang berapa sih? Itu. Kak Fan, jangan dengarkan omongan Sunhu. Hutangku, akan kucari cara untuk melunasinya. Dan uangmu yang 200.000 itu, kasih aku waktu, juga akan kukembalikan. Uangku tidak usah. Sudah. Ini kan tahun baru, jangan sampai hal-hal seperti ini merusak suasana. Ayo kita makan saja. Ya. Makan. Makan. Selamat tahun baru. Ayo.
Siapa bilang orang baik tidak dapat balasan baik? Aku tidak percaya itu. Sekarang yang aku khawatirkan adalah tidak menemukan orang yang butuh bantuanku. Asal orangnya cukup banyak, jalan kaki saja bisa dapat rezeki. Ini... Lily, kamu mau apa? Kak Van, di luar dingin. Bolehkah aku masuk ke kamarmu untuk menghangatkan diri? Aku masih belum tahu mau ngapain kamu. Sayangnya, aku Chen Fan, bukan orang seperti itu. Lily, lihat, kamu bilang kamarmu dingin, kamarku juga nggak hangat. Aku. Kak Van, ini. Sudah. Cepat kamu pulang ke kamarmu. Bukan, Kak Van, aku. Dengar, cepat pulang, cepat. Kak Van, Sudah, pulang sana. Jangan sampai masuk angin. kamu. Sudah. Ada apa? Kenapa satu-satu serius banget? Mei Li pergi. Apa? Pergi kemana? Halo? Bapak Chen Fan, saya customer service restoran Black Pearl. Makanan yang kalian bawa pulang kemarin, hari ini perlu kami atur koki untuk datang masak di tempat kalian. Bawa pulang? Siapa yang bawa pulang? Nggak ada. Yang bersama kalian, seorang gadis muda. Apa? Lily tadi malam balik lagi, makanan sisa itu dibawa pulang semua. Sudah kuduga, anak yang baik sekali. Kalau enggak, dia nggak akan sehemat itu. Sudah sampai saat ini, kalian masih belum melihat jelas Zhao Meili sebenarnya orang seperti apa. Di mana-mana pinjam utang online, hutangnya numpuk. Orang macam ini, paling suka makan enak dan malas kerja. Dulu kalian sampai orang seperti Zhao Meili bisa dibawa masuk rumah. Kenapa sekarang nggak bisa terima Man-Man dari keluarga kami? Iya. Masa Man-Man dari keluarga kami kalah sama Zhao Meili yang kerja di Honglangman? Kalau bukan karena terpaksa hidup, siapa yang mau kerja di Honglangman, tempat macam itu? Aku percaya Lily, anak ini, pasti ada kesulitannya sendiri. Ternyata di keluarga ini ada yang paham juga. Pak Hu, utang Lily, Xiaofan dari keluarga kami bukannya sudah dibantu lunasin, kamu ini. Kalian kan ingin tahu di mana Zhao Meili? Aku tahu. Hari ini aku ada waktu. Kebetulan lagi mood bagus. Ajak kalian lihat Zhao Meili yang sesungguhnya. Ayo kita lihat. Anak-anak mama datang. Mama Lily. Kalian baik-baik kan? Mama Lily bawakan mainan. Cepat duduk. Zhao Meili ini sejak kecil sudah tidak punya orang tua besar di desa Taihe, makan dari sumbangan warga. Sering juga kelaparan, lalu diambil oleh kepala panti asuhan yang tua. Setelah besar, Zhao Meili kerja di Honglangman. Memang cepat dapat uangnya, tapi uang yang didapat Zhao Meili semuanya disumbangkan ke panti asuhan. Sayangnya, beberapa tahun ini, situasi ekonomi kurang baik. Penghasilan Zhao Meili ini jauh menurun dibanding dulu. Dia demi menutupi biaya operasional panti asuhan pinjam uang kemana-mana, gali lubang tutup lubang. Pinjaman online yang bisa dipinjam, hampir semuanya sudah diambil. Jadi maksudmu, bahkan preman kayak kamu yang pinjamkan uang dengan sistem 9 keluar 13 masuk uang yang kamu pinjamkan padanya. Cuma minta pokoknya, tidak minta bunganya? Meski aku disebut preman oleh kalian apapun itu, tapi aku kasih tahu aku punya batasan, orang yang aku ganggu itu, orang kaya. Tapi orang kaya Zhao Meili ini tidak termasuk dalam jangkauan gangguanku. Kamu kan tidak kekurangan uang, gimana kalau kamu bantu dia? Kalian main dulu ya, baik-baik. Kepala, Lili, panti asuhan kita selama ini hanya bisa bertahan karena kamu sering merepotkanmu. Kalau bukan karena panti asuhan ini mungkin kamu sekarang sudah merdeka finansial,
bahkan bisa menikah dengan pria baik dan hidup bahagia. Tidak sampai seperti sekarang terlilit hutang. Kepala ngomong apa sih? Aku dulu juga sama kayak anak-anak ini hidup dalam kesulitan. Meski sekarang aku kehujanan dan agak kerepotan tapi setidaknya bisa memberi payung buat anak-anak. Mereka tidak akan seperti aku dulu. Mulai sekarang kamu dan anak seharusnya hidup dalam terang. Kak Van, kalian kenapa datang? Lily, kalau ada urusan, kalian bicara dulu. Aku ajak anak-anak main keluar. Anak-anak, ayo pergi. Kita main keluar, yuk, ayo pergi. Ayo pergi, pelan-pelan ayo. Sudah kubilangkan, Lily pasti anak yang baik hati. Dia pasti ada alasan tersendiri. Meili, waran siakah? Yang kamu lakukan juga bukan hal yang memalukan. Kenapa kamu tidak dari dulu memberitahuku? Aku juga tidak ingin merepotkan orang lain. Meskipun aku bukan orang hebat, tapi aku benar-benar tidak tega melihat penderitaan seperti ini. Kak Van, maksudmu kamu mau mendanai panti asuhan? Tapi memelihara panti asuhan butuh banyak uang. Zhao Meili, oh Zhao Meili, aku lihat saja sudah gelisah. Kenapa kamu begitu bodoh? Chen Fan itu sangat kaya, masih kurang apa uangmu yang sedikit itu? Betul Kak Van, dengan mudah bisa dapat penghasilan jutaan. Hanya sebuah panti asuhan baginya seperti setetes air di laut. Zhao Meili, aku hanya bisa membantumu sampai sini. Daripada kamu di Hong Langman melayani para lelaki tua itu capek-capek tapi tidak dihargai, lebih baik layani Chen Fan dengan baik, lagi dapat uang, lagi santai. Masalah panti asuhan ini bukankah bisa diselesaikan? Begitu tidak paham. Ini. Kak Van, Lily nanti akan membalas budimu dengan baik. Masa sih ini juga bisa? Zhao Meili. Kamu cuma orang yang kerja di Hong Langman, sudah tidak tahu berapa banyak lelaki yang dipijat, bahkan tidak sebaik Man-Man kami. Istri kamu Hong Langman adalah tempat pijat yang resmi, bukan tempat pelacuran. Jangan sendiri yang kotor, melihat semua orang kotor. Kamu. Apa kamu? Kamu pikir Liu Man-Man keluargamu adalah orang baik? Zhao Meili berhutang 200.000 padaku, Liu Man-Man keluargamu berhutang tepat 300.000 padaku. Apa? 300.000? Lihat baik-baik. Ini adalah anak perempuan kalian yang baik, Liu Man-Man. Tanda terima utang yang dia buat untuk gua. 1 juta. Apa kamu salah? Bukannya katanya 300.000? Lupa siapa gua? Gua adalah Hu Ye, Sun Hu. Bunga pinjamannya tinggi. 300.000 itu pokoknya, sisanya 700.000 adalah bunganya. Sayang. Kak Van, kami sudah menghitung. Pengeluaran panti asuhan. 1 bulan saja 30.000. 1 tahun jadi 360.000. Di kartu saya ini, ada 5 juta, kamu ambil dulu 1 juta, untuk melunasi utangmu. Uang yang tersisa, tinggalkan saja untuk biaya operasional panti asuhan, PIN-nya 6 angka 6. Kak Van, terima kasih. Saya mewakili anak-anak panti asuhan, mengucapkan terima kasih. Bisa menggunakan uang untuk melakukan hal-hal yang masih dalam kemampuan, membantu orang mengubah hidup mereka. Membalas budi masyarakat, mungkin inilah kebahagiaan punya uang. Tidak minum. Kamu. Coba kamu lihat dirimu. Kamu berani-beraninya, berutang 5 juta pada orang, ini 5 juta loh. Bagaimana keluarga kita bisa melunasinya? Liu Man-Man, kamu beritahu saya. Bagaimana bisa berutang sebanyak ini? Kami malah menertawakan Zhao Meili yang pinjam uang online. Tapi dia cuma utang lebih dari 1 juta. Kamu utang lebih dari 5 juta. Tahu. Kamu. Saya secantik ini. Masa tidak perlu beli kosmetik bagus, produk perawatan kulit yang bagus? Beli baju cantik? Kamu. Saya. Apalagi saya, nya? Kalau saya tidak berdandan. Bagaimana caranya cari jodoh kaya buat kalian? Masa? Kalian mau saya jadi seperti Liu Xiu? Si kampungan ini, sudah tua masih tidak ada yang mau. Bukan. Kenapa urusan saya dibahas lagi? Kenapa saya yang diseret-seret?
Lily, kamu ngapain sih? Kak Van. Maaf ya. Saya hari ini sebenarnya mau cari kamu, tapi saya mabuk. Terus ketiduran. Kak Van, hari ini terima kasih sudah menolong saya. Menolong panti asuhan. Lily, alasan saya menolongmu, menyelamatkanmu dari utang. Agar kamu tidak lagi pusing memikirkan urusan panti asuhan, kamu harus jadi diri sendiri yang sebenarnya, hidup untuk dirimu sendiri. Sebenarnya kamu gadis yang baik. Kamu harus punya hidupmu sendiri. Kak Van. Terima kasih. Untungnya Kak Van bisa bertahan dari godaan Zhao Meili. Kalau sampai Zhao Meili yang duluan dapat dia, aku benar-benar bakal rugi besar. Sepertinya, aku harus buru-buru ngejarnya. Kalau tidak, nanti malah diambil sama cewek-cewek lain. Wang Qiang, ini jelas kamu balas dendam. Keluargaku yang berulah di Dijing Haoting, apa hubungannya sama aku? Kakakku yang nunggak utang, apa hubungannya lagi sama aku? Kenapa kamu pecat aku? Betul. Aku memang balas dendam. Memang kenapa? Sekarang di rumahmu, telepon pasti udah dihujani sama debt collector, kan? Aku ingat, sepertinya cuma kamu, satu-satunya di keluargamu yang punya pekerjaan yang layak. Coba bayangkan, kalau kamu kehilangan pekerjaan ini, seluruh keluargamu pasti bakal susah, ya? Gimana kalau kamu nurut aja nemanin aku semalam? Aku nggak akan pecat kamu. Memanfaatkan jabatan untuk memaksa rekan kerja perempuan. Aku paling benci orang kayak kamu, munafik. Kakak ipar, kok kamu bisa datang? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kakak ipar? Kapan Liu Manman punya suami? Jangan salah paham. Aku mantan pacar Liu Manman. Tepatnya, mantan pacar yang dulu. Waktu aku masih kerja, aku udah nggak suka sama bajingan kayak kamu. Dan, hari ini ketemu kamu, langsung kuberi kamu satu tamparan. Aku peduli apa kamu mantan pacar dulu, atau pacar sekarang. Liu Xiu, ini peringatan terakhir buat kamu. Lepaskan. Pilihanmu, ikut aku semalam, atau lupakan saja pekerjaan ini. Sepertinya kamu yang bakal dipecat. Aku? Dia bilang mau pecat aku. Bocah, kamu tahu siapa aku? Kalau kamu memang segitu hebatnya, coba saja. Pecat aku? Kalau nggak mampu, jangan sok-sokan di sini. Oke. Tunggu saja. Ini nomor telepon Bos Chen. Bagus sekali. Akhirnya Bos Chen ingat aku. Halo Bos Chen. Akhirnya kamu nelpon juga. Ada apa? Kangen ya? Itu. Di departemen penjualan kamu, ada orang namanya Wang Qiang. Sedang ngerjain temanku di sini. Menurutmu, gimana ini harus diselesaikan? Aku segera ke sana. Aku emang ngerjain dia, emang kenapa? Wang Qiang, Kak, kok kamu datang? kamu ngapain di sini? Dingin di luar, cepat masuk. Nggak apa-apa kak. Aku lagi ngasih pelajaran ke bawahan. Hal yang kamu lakukan, Pak Chen sudah bilang ke aku. Kamu cepat masuk. Dia bilang ke kamu terus kenapa? Kak, kamu kakak kandungku, dia bisa apa sama aku? Sudah, jangan banyak bicara, Pak Chen. Masalah hari ini, adikku masih terlalu muda dan tidak mengerti. Bisa tidak beri aku muka, lupakan saja. Pantas saja Wang Qiang di bagian penjualan ini sangat sombong dan sewenang-wenang. Ternyata ada kakak seperti kamu yang melindungi dan memanjakannya di sini. Terus mau apa? Bocah, sekarang tahu, di kompleks perumahan ini, harus dengar siapa, kan? Aku kasih tahu, mau jadi pahlawan menyelamatkan wanita, lain kali pikir-pikir dulu kemampuanmu sendiri. Boleh disentuh olehmu? Jangan bicara dulu. Pak Chen, adikku masih kecil, tidak mengerti. Bisa tidak lupakan saja? Anggap saja kasih aku muka. Kalau begitu hari ini? Kalau aku tidak kasih kamu muka? Kalau begitu maaf. Kalau begitu kami terpaksa harus memecat Liu Xiu. Lagi pula, Pak Chen, kamu nanti tinggal di Dijing Haoting, mungkin tidak akan nyaman. Mengancam aku? Walaupun Dijing Haoting adalah proyek premium, tapi meskipun proyek premium, juga hidup di dalam kompleks perumahan ini. Lagi pula, rumahnya sudah kami jual. Lalu nanti untuk Pak Chen, menyediakan layanan seperti apa, atau dengan sikap seperti apa memberikan layanan, juga kami pengembang yang tentukan.
Bisa saja terjadi hal-hal seperti perampokan atau perampokan dan sejenisnya. Pak Chen, Anda kan orang kaya, lebih sayang nyawa. Daripada kami yang tidak punya apa-apa ini, kan? Kakak ipar, maaf, aku menyeretmu ke dalam masalah. Perusahaan ini adalah grup terbesar di seluruh kota, di bawah King Yun Group, kita tidak bisa melawan. Bagaimana kalau masalah ini dilupakan saja? Barusan kamu bilang apa, King Yun Group? Aku ingat sistem memberikan perusahaan untukku. Sepertinya adalah King Yun Group. Benar, King Yun Group. Kamu tahu seberapa luas bisnis King Yun Group? Kuliner, properti, transportasi, kesehatan, raksasa King Yun Group. Ini bukan orang seperti kamu yang bisa lawan. Bocah, kalau paham situasi, cepat minta maaf lalu pergi. Kalau tidak, Baik. Karena berada di bawah King Yun Group, maka masalah hari ini aku justru akan urus sampai tuntas. Satpam. Karena Tuan Chen tidak mau dengar nasihat, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua orang ini buat keributan di sini. Usir mereka keluar. Tunggu dulu. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Aku adalah CEO King Yun Group, King Yun Group. CO. Pak Chen. Saya Pei Cheng. Asisten pribadi Anda mulai sekarang. Sekretaris Pei? Kamu tidak salah, kan? King Yun Group yang asetnya puluhan miliar. Kamu bilang orang ini. Dia adalah CEO King Yun Group. Bapak Chen Fan telah mengakuisisi King Yun Group. Sekarang, King Yun Group adalah milik Bapak Chen. Kalau begitu, katakan padaku sekarang, masalah hari ini, masih bisakah aku urus? Kalian nanti, bagaimana lagi caranya membuatku tinggal di Dijing Haoting, dengan tidak nyaman? Cepat pikirkan cara, aku masih ada cicilan mobil dan rumah, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bapak Chen, tidak. Pak Chen. Barusan aku tidak tahu diri. Aku salah. Bisakah kasih aku kesempatan lagi? Maafkan aku. Bukan kamu salah. Kamu takut. Itu, King Yun Group kita, tidak butuh karyawan yang menyalahgunakan kekuasaan dan mencari keuntungan pribadi. Kamu yang atur saja. Baik. Saya akan segera minta HR memecat mereka, dan di blacklist di seluruh industri. Pak Chen, maafkan aku. Aku salah, Pak Chen. Diam saja ngapain? Cepat bawa pergi orang yang tidak berkepentingan. Pak Chen, Pak Chen. Pak Chen, Pak Chen. Kasih aku kesempatan lagi. Kakak ipar, kamu ternyata adalah CEO King Yun Group. Aku cuma beruntung aja. Kalau begitu, posisi Wang Mei itu, kamu yang gantikan. Aku? Ya ampun, dosa apa yang telah kulakukan ini? Ini lagi tahun baru. Debitur yang nyari nyawa datang ke rumah kita, mengobrak-abrik semuanya, bahkan uang pensiunku dan suamiku. Dirampas semua, aku nggak bisa hidup lagi. Bagaimana bisa kami punya anak? Seperti kamu yang tidak berguna ini. Kenapa aku harus dapat? Kalian berdua orang tua yang tidak berguna, aku saja belum mengeluh. Kalian malah mengeluh duluan. 5 juta saja tidak bisa keluarkan? Kamu, Ibu, ayah, aku naik jabatan. Ayah, ibu. Ini apa sih? Kamu bilang apa? Chen Fan ternyata direktur grup King Yun. Hari ini dia naikkan jabatanku jadi manajer departemen penjualan properti. apa? Direktur grup King Yun. Terus dia punya uang berapa banyak sih? Bodoh, udah dikasih tahu, sekarang dia direktur grup King Yun. Kekayaannya pasti puluhan miliar, uang buat dia cuma angka doang. Sekarang yang paling gak kurang itu uang. Kenapa keluarga kita bisa kelewatan calon suami kaya raya kayak gini? Kamu ini sehari-hari ngapain aja di luar, sampai calon suami kaya kayak Chen Fan bisa kelewatan? Liu Xiu, aku peringatin kamu. Jangan kira karena Chen Fan bantu kamu hari ini naikkan jabatan jadi manajer penjualan properti, kamu bisa merayu Chen Fan. Kalau kamu berani punya niat jahat ke Chen Fan, aku putus hubungan sama kamu. Jangan-jangan kakak ipar emang suka sama aku? Makanya dia bantu aku. Kak Fan. Ada apa? Kak Fan. Bisa bantu aku nggak? Bilang aja. Begini. Temen kerjaku lagi jalan-jalan, lewat desa Taihei, mereka ajak aku makan bareng.
Tapi mereka semua punya pacar, cuma aku yang enggak. Jadi, bisa enggak? Kamu pura-pura jadi pacarku? Oh, gitu doang? Itu gampang, denger ya. Soal pura-pura jadi pacar, aku ahlinya. Hari ini aku pasti kasih kamu muka. Percaya deh sama aku. Makasih, Kak Van. Maaf ya, aku terlalu semangat. Kakak Baishu. Aku iri banget sama kamu, bisa nemu calon suami kaya kayak Longze. Iya, Longze nggak cuma ganteng, dia juga anak wakil direktur grup King Yun kita. Pria baik langka kayak gini, ternyata ketemu sama kakak Baisu. Tahun ini aku juga ikut Kak Ze pulang, ketemu orang tuanya. Orang tua Kak Ze puas banget sama aku. Iri banget. Kayaknya kakak Baishu beneran mau masuk keluarga kaya, naik kelas sosial. Aku ingat, waktu ayahnya Long Xiao belum jadi wakil direktur, Long Xiao pernah ngejar Song Bingbing, tapi Song Bingbing nolak. Kayaknya sekarang Song Bingbing nyesel banget. Ya, nasib Song Bingbing emang gak gitu. Kalau aku tidak salah ingat, Song Bingbing sampai sekarang masih single, kan? Bagus. Aku juga dengar, dia karena keluarganya mendesaknya untuk menikah dengan sangat, bahkan menyuruhnya menikah dengan pria tua, sampai Song Bingbing takut pulang. Dulu menolak Long Xiao, kira-kira sekarang Song Bingbing sangat menyesal. Bingbing, ini siapa? Ini pacarku, Chen Fan. Dia adalah... Kenalan lewat perjodohan di desa, ya? Bingbing, Sudari juga ingin yang terbaik untukmu. Lihat, dia pakai semua barang murahan, jelas-jelas orang kecil. Dia pantas apa buatmu? Kamu. Long Xiao pernah ngejar kamu, tapi kamu nggak mau. Sekarang ayah Long Xiao adalah wakil direktur grup King Yun. Aku juga sebentar lagi akan jadi istri Long Xiao. Kamu menyesal? Wakil direktur grup King Yun? Dunia ini memang kecil sekali. Bagus. Wakil direktur grup King Yun. Tapi si imut seperti kamu, mungkin seumur hidup nggak akan pernah punya kesempatan masuk ke pintu gerbang grup King Yun. Jangan bicara seperti itu. Kamu dan Bingbing kan juga rekan kerja, seharusnya saling membantu. Meskipun dia pacarnya Bingbing, aku harus membantunya. Asal ayahku kasih tahu, bisa diaturkan kerja bersih-bersih toilet untuknya. Dengan begitu, dia juga bisa dibilang karyawan grup King Yun, kan? Long Xiao memang baik. Bingbing, cepat terima kasih sama Long Xiao. Soalnya, pacar imutmu ini bisa kerja di grup King Yun, itu sudah rezeki nomplok buat keluarganya. Kalian boleh menggangguku, tapi tolong hormati pacarku. Hormat? Jujur saja, meskipun kamu Song Bingbing, hanyalah pegawai kecil di bawah grup ini, hanya seorang pegawai kecil saja. Mungkin di mata orang lain, kau pramugari, juara kontes kecantikan, tapi di mataku, kau bukan apa-apa. Kamu? Maksudmu? Asal status dan kedudukan tinggi, boleh seenaknya mengganggu orang? Betul. Kamu berani. Si manis, kamu. Kamu lancang. Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul? Aku memang memukulmu, mau apa? Song Bingbing, kendalikan pacarmu, atau aku telepon untuk memecatmu, dan memblokirmu di seluruh industri. Kamu pantas? Menyuruh pacarku minta maaf padamu? Kamu juga berani memukulku? Memang orang sepertimu yang pantas dipukul. Berani-beraninya kamu ganggu pacarku. Baik. Kalian berdua tunggu saja. Hari ini, akan kubuat kalian menyesal. Ayo, kemari. Ini hotel milik grup King Yun. Berani-beraninya kalian pukul aku di sini? Hari ini kalian akan kuhajar habis-habisan. Tangkap si pria dan wanita ini. Sekarang juga, akan kuhancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Tunggu dulu. Aku sarankan kamu. Sebaiknya selidiki dulu sebelum bertindak. Ketua direksi grup King Yun, sebenarnya siapa? Ketua direksi kami siapa? Urusanmu apa? Kenapa? Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu anak haram sang ketua direksi. Aku justru ingin tahu siapa ketua direksinya. Dan si imut ini. Astaga, ini. Bagaimana bisa begini? Aku ingin lihat. Apa? Kamu ternyata adalah
ketua direksi grup King Yun? Ini tidak mungkin. Ketua direksi grup King Yun. Mana mungkin masih muda sekali? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Cuma mirip wajahnya saja, dengan ketua direksi. Dia adalah ketua direksi baru dari grup King Yun kami, Chen Fan. Ini Sekretaris Pei. Sekretaris pribadi di sisi ketua direksi. Bahkan Sekretaris Pei saja bilang, Chen Fan adalah ketua direksi. Pasti tidak salah lagi. Selesai. Ini sebenarnya bagaimana sih? Pacar Bingbing ternyata adalah ketua direksi grup King Yun. Pantas saja dulu dia tidak tertarik dengan Tuan Long. Bingbing. Tak kusangka pacarmu ternyata ketua direksi grup King Yun. Ucapan-ucapanku sebelumnya, sebenarnya juga untuk kebaikanmu. Mencari pria yang baik, baru bisa hidup enak. Karena pacarmu adalah ketua direksi grup King Yun, maka aku bisa lega. Kamu terlalu cepat merasa lega. Pepatah apa itu ya? Atap yang bengkok, talangnya pun miring. Long Ze ini sifatnya buruk, bapaknya juga bukan orang baik. Menurutku, bapaknya ini juga tidak cocok lagi di grup King Yun menjabat sebagai wakil direktur. Baik, aku akan segera pecat dia. Dan, Pecat tidak perlu. Dia kan suka bersih-bersih toilet. Suruh saja bapaknya. Pergi bersihkan toilet grup King Yun kita. siap? Tak kusangka pria yang terlihat biasa ini ternyata adalah presiden direktur grup King Yun. Song Bingbing, kamu harus berusaha keras untuk mendapatkan Chen Fan. Lihat ini. Bagus banget. Sudah larut begini, kok Bingbing sama Kak Fan belum pulang? Jangan-jangan Bingbing sama Kak Fan nginap di hotel dan tidak pulang? Soalnya mereka ada kumpul-kumpul hari ini. Bisa jadi minum-minum. Apa? Xiao Fan kan pacarnya Fang Fei. Masa mereka mungkin melakukan hal seperti itu? Gawat. Bingbing tiap hari berdandan cantik, bisa jadi Kak Fan benar-benar tidak tahan godaannya. Ayah, ibu, aku pulang. Xiao Fan pulang. Kak Fan, Bingbing, kalian pulang. Aku kira kalian tidak pulang hari ini. Kan hari ini libur, kami pulang pas ketemu jam sibuk malam. Jalanan agak macet, jadi agak terlambat sedikit. Oh, begitu. Ayah, ibu, lihat apa? Nak, Ayah, lihat apa? Kak Fan hari ini hebat banget. Waktu cepat sekali ya. Tahun baru Imlek hampir berakhir. Kak Fan juga akan pergi. Siapa? Kak Fan, Bingbing. Ini, sudah larut begini, kok kamu datang? kamu sangat memperhatikanku selama tahun baru. Aku datang untuk memberi hadiah tahun barumu. Wah, jangan sungkan-sungkan gitu dong. Terima kasih ya. Kak Fan, kamu tidak mau coba pakai? Aku coba sendiri saja. Aku bantu. Siapa? Siapa? Aku nggak boleh sampai dia tahu aku di sini. Hadapi aja. Bingbing. Silakan masuk. Meili. Meili? Ini, kamu ini. Sudah larut begini, kamu mau apa? Kak Fan, ini, shawl ini aku rajut sendiri untukmu. Cuma ngasih shawl doang. Nggak perlu sampai berpakaian seperti ini kan, ini? Makasih ya. Sama-sama. Kak Fan, aku bantu kamu pakai. Hah, Zhao Meili? Masa masih belum mau menyerah dengan Kak Fan? Untung hari ini aku datang. Kalau enggak, Siapa? Kak Fan, jangan sampai mereka tahu. Aku di sini, kalau enggak, habislah. Bukan, bukan. Meili. Kesana lagi, bodoh. Bingbing.
Masuk. Kak Fan, Fang Fei, kamu mau apa sih? kenapa? Bukannya kamu yang bilang mau main serius? Kamu menyesal? Bukan aku. Maksudku bukan begitu. Aku tahu. Apa kamu jadi suka sama Lily? Atau Bingbing? Enggak, bukan seperti yang kamu pikir. Siapa? Wah, celaka. Kalau Bingbing tahu aku di kamarmu, dia pasti bakal heboh banget. Aku sembunyi dulu. Nanti aku kasih hadiah kalau sudah kembali. Fang Fei. Hai, Kak Fang Fei, selamat malam. Bingbing, geser ke dalam dikit. Ini jam berapa sudah? Nggak mungkin ayah atau ibuku. Shiyu. Kok kamu bisa datang? Kamu malah nggak tidur di rumah malam-malam begini? Lari ke rumahku mau apa? Kak Fan, kamu lupa, sekarang aku gantikan Wang Mei. Sudah jadi asisten pribadimu. Jadi, aku punya kartu kamarmu. Shiyu, lihat kamu, pakai baju seperti ini, kamu maunya apa sih? Kak Fan, aku tahu kamu suka sama aku, jadi... Tunggu dulu. Dengar dari siapa kalau aku suka kamu? Kak Fan, jangan pura-pura lagi, aku sudah tahu semuanya. Orang tuaku sudah memberitahuku. Walaupun sekarang kamu sudah berpisah dengan kakakku, tapi sekarang kamu selalu membantuku di mana-mana, bahkan membantuku naik jabatan jadi manajer departemen penjualan properti. Ini jelas-jelas berarti kamu suka padaku. Lagi pula, kamu mendekati kakakku. Karena suka padaku. Dasar gadis bodoh. Kamu ini hampir dibodohi oleh keluargamu sampai linglung. Celaka. Kalau sampai ketahuan orang lain aku ada di kamarmu larut malam begini, pasti akan disalahpahami. Ini. Bukan. Kak Fan, aku sembunyi di sana dulu. Jangan. Cepat masuk, cepat masuk, cepat masuk. Rame sekali ya. Siapa lagi ini? Bu, Nak, malam ini agak dingin. Ibu bawakan selimut untukmu. Jangan sampai kedinginan. Xiao Fan, ibu sudah memikirkannya beberapa hari ini. Ibu ingin bicara denganmu. Bu, katakan saja, aku dengarkan. Walaupun sekarang kamu sudah menghasilkan uang, dan sudah sukses, tapi kamu jangan sampai ikut-ikutan kebiasaan buruk orang kota, yang suka gonta-ganti pasangan. Ibu sudah melihatnya. Baik Lily maupun Bingbing. Mereka berminat padamu. Sekarang kamu sudah punya hubungan sebagai kekasih dengan Fang Fei. Kamu tidak boleh sembarangan, ya. Bu, tenang saja. Ibu Chan sudah kenal aku. Keunggulan terbesarku adalah kesetiaan. Ibu tidak perlu khawatir. Kamu menginjak kakiku. Ini. Kamu. Halo Bu. Kamu. Halo, Tante. Kalian. Baru saja bilang setia. Dasar anak kurang ajar. Anak muda sekarang mainnya keterlaluan. Aku tidak ganggu kalian lagi. Bu, Tante, bukan seperti yang Anda pikirkan. Selesai. Kalau ini sampai tersebar di komunitas tetangga, kita tamat. ini. Terkadang, terlalu hebat, juga jadi masalah. Kak Fan. Aku sangat kesal. Bapak tua, dengar baik-baik, aku kasih waktu 3 hari lagi. 3 hari lagi, kalau pokok uangku tidak dikembalikan, gubuk kalian akan kuhancurkan. Ayo pergi. Sialan, ya Tuhan. Kenapa nasib keluarga kita sengsara begini?
Usiaku sudah segini, masih harus dikejar-kejar debt collector. Keluarga Wu Bilian, kasihan sekali. Liu Manman punya utang 5 juta di luar, 5 juta penuh. Mereka jual seluruh keluarganya juga tidak akan cukup. Kalau menurutku, mereka pantas. Dulu kalau bukan karena mereka sombong, meremehkan Chen Fan karena miskin, sekarang sudah hidup enak. Iya, aku dengar katanya Chen Fan sekarang ternyata direktur perusahaan terbesar di provinsi, King Yun Group. 5 juta bagi Chen Fan bukan uang. Baru-baru ini Chen Fan baru saja kasih Zhao Meili 5 juta. Apa? Liu Manman, coba kamu jelaskan, kenapa kamu putus dengan Chen Fan? Kamu benar-benar membuatku kesal. Sudahlah. Sekarang membicarakan hal ini sudah tidak ada gunanya lagi. Lebih baik kita cari cara untuk melunasi utangnya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan membiarkan kita hidup tenang. Temui Chen Fan. Apa Chen Fan mau menerima? Hubungan kalian sudah sedemikian buruknya. Iya. Aku punya cara. Ibu bawakan sedikit daging asap dan sosis. Kamu bawa pulang dan makan pelan-pelan ya. Ibu. Aku sudah mengatur pekerjaan untuk Meili di kota. Kali ini aku akan membawanya ke kota dulu. Aku malas mengurusimu. Ibu kasih kamu waktu 1 tahun lagi. Tahun depan saat ini, anak ini harus memilih satu untuk ibu, dan segera menikah. Mengerti, Ibu? Ibu tenang saja. Chen Fan, aku juga mau ikut kamu ke kota. Chen Fan, Jangan sentuh aku. Tidak ada tempat untukmu di mobil. Chen Fan, kamu tahu kan, aku punya utang 5 juta. Lagi pula, kamu sekarang sangat kaya, 5 juta untukmu bukanlah masalah besar, asalkan kamu mau membayar utangku. Akan terus mengikutimu. Aku jijik denganmu. Jauh-jauh dariku. Chen Fan, jujurlah padaku. Mungkinkah kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Pernah? Tapi hanya sebatas pernah saja. Sejak hari kamu mengkhianatiku, kita berdua sudah tidak mungkin lagi. Apalagi dalam situasi seperti sekarang, dengan alasan apa kamu memintaku mencintaimu? Man, kamu lebih baik pulang saja. Antara kamu dan Xiao Fan kami, benar-benar sudah tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin. Kalau Chen Fan tidak mau aku lagi, bagaimana dengan utang 5 juta itu? Mereka menelepon setiap hari, sampai-sampai aku kehilangan pekerjaan, kartu bankku juga dibekukan. Bahkan rumahku akan dirobohkan oleh Sun Hu. Apa hubungannya dengan aku? Chen Fan, aku tahu kamu selalu tertarik pada adikku. Kalau tidak, kamu tidak akan menaikkan jabatannya menjadi manajer. Kakak, kamu ini mau apa? Asalkan kamu mau melunasi utangku, aku akan menikahkan adikku denganmu. Iya, Chen Fan. Lihatlah Shiyu dari keluarga kami. Dia sudah lama mengenalmu. Bagaimanapun juga, kalian saling mengenal dengan baik. Tidak seperti orang-orang yang tidak jelas. Chen Fan, asalkan kamu mengangguk sekarang, kamu dan Shiyu bisa langsung mendaftarkan pernikahan. Shiyu memang gadis yang baik, tapi aku selalu menganggapnya sebagai adik. Aku tidak pernah memiliki pikiran yang tidak-tidak padanya. Apa? Halo? Liu Manman, kamu mau bayar utangmu atau tidak? Kalau tidak bayar, kami akan melaporkanmu. Nanti punya catatan kriminal, jangan salahkan kami. Tidak bisa. Hari ini Chen Fan harus membantu aku melunasi utang. Dia saja bisa memberi Zhao Meili 5 juta. Kenapa tidak bisa memberiku 5 juta? Aku dapat ide. Chen Fan, aku tahu, kamu benci aku, makanya tidak mau menikahi Shiyu. Tidak apa-apa, tidak menikah juga tidak masalah. Asalkan kamu bantu aku lunasi utang, aku akan suruh Shiyu melayanimu seumur hidup. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kurang satu, aku juga bisa ikut melayanimu. Liu Manman, apa yang kamu katakan ini? Liu Shiyu, bagaimana caramu bicara dengan kakakmu? Kamu berani memukulku? Dari kecil sampai besar?
Makanan enak, minuman enak, barang bagus, semua untuk dia. Sekarang sudah besar. Dia, Liu Manman, di luar menumpuk utang setumpuk. Sekarang mau menjadikanku jaminan Chen Fan. Kenapa? Bagaimanapun juga, kakakmu ini untuk kebaikanmu, menyuruhmu ikut Chen Fan hidup enak, hidup berkecukupan. Jangan tidak tahu terima kasih. Kenapa kamu tidak pergi melayani Chen Fan? Kenapa kamu tidak hidup berkecukupan? Hidup enak? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku pukul kamu sampai mati. Halo, siapa yang melapor polisi? Aku yang melapor. Liu Manman dan Wu Bilian, suami istri ini, melakukan pemerasan padaku, jumlahnya mencapai 5 juta. Dan lagi, mereka mau menjual anak perempuan bungsu pada saya. Ada hal seperti ini juga? Salah paham, salah paham. Kamu adalah Liu Manman. Kebetulan sedang mencari kamu, beberapa bank sudah melaporkanmu, kamu diduga melakukan penipuan pinjaman. Ikut kami untuk membantu penyelidikan. Bukan begitu, Pak Polisi. Aku cuma belum bisa bayar sementara. Bung, ini untukmu. Ini apa? Ini adalah tes DNA antara Liu Xiu dan pasangan Wu Bilian. Di sini tertulis jelas, mereka tidak punya hubungan darah. Aku curiga mereka terlibat perdagangan manusia. Masa, Nakandru? Apa? Tidak heran dari kecil sampai besar, kamu selalu memperlakukanku buruk. Hancur. Hancur. Semuanya hancur. Istri. Menurut berita terbaru dari stasiun kami, sepasang suami istri di desa Taihe terbukti bertahun-tahun lalu melakukan beberapa kasus perdagangan anak, dihukum penjara seumur hidup. Anak perempuan tertuanya diduga penipuan keuangan, dihukum penjara 10 tahun. Kak Fan, ayo,